belajar. Endingnya nanti tahu-tahu ngantuk. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah syukurillah subhanahu wa bihamdihi subhanahu wa azim adada khalqi wa darsi zinata arsyihi wa midada kalimatihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Ma ba'du. Hadratul ulama inal kiram, ashabul fadilah, ahibail kiram, kawan-kawan, sahabat-sahabat, para peserta kegiatan pelatihan training eksklusif mandiri. Alhamdulillah, puji syukur hari ini Allah berikan kita kemudian bisa belajar, bisa bertemu, bisa sharing tentang apa yang nanti akan kita pelajari. Sehingga intinya hari ini adalah kita akan mendapati banyak pengalaman titipan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini saya senang sekali, saya bangga sekali, saya bahagia ketemu dengan panjenengan semuanya. Calon para pakar penyiar tradisional, calon pakar tabib, pakar sinsai yang nanti akan kita share bersama-sama. Alhamdulillah, ini dari Surakarta semuanya, gitu. Ada Jakarta, gitu. Allah, semoga perjalanan panjenengan, perjalanan sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat meskipun ada abah, ada ustadz, ada umi, ada bunda, ada kakak, tetap saya panggil sahabat karena untuk menyamakan dan sekedar alat. Saya bukan ustadz karena sudah pensiun jadi ustadz 4 tahun yang lalu. Saya guru TPG, cuma harus kegiatan harus berganti. Saya harus membesarkan gedung TPG rumah kaki saya, sehingga saya harus silaturahmi keliling-keliling untuk menyampaikan kaidah baik khususnya di bidang kesehatan tradisional. Bapak Ibu kawan-kawan, hari ini tentunya jadwal kita padat, maka hari ini kita hanya dibatasi waktu. Maka semua potensi yang nanti akan kita sampaikan, kita sampaikan digunakan untuk panjenengan sendiri, digunakan untuk praktek, digunakan untuk klinik, dan nanti endingnya juga setelah selesai kita nanti ada kegiatan yaitu misi soal di bawah di lobi untuk apa? Untuk kita nanti mendapatkan sertifikat, seperti itu. Sebelum saya mulai, ini Bapak Ibu yang sudah praktek pengobatan siapa? Yang sudah mungkin bekam, pijat, atau resep herbal ada nggak kira-kira? Jenengan apa? Kenapa biasa Pak? Baru nyoba-nyoba. Oke, apa jenis apa? Bekam atau pijat atau apa? Pijat sama bekam. Oke, ada bekam, berarti sudah mengenal, minimal panjenengan sudah mengenal tentang konsep perawatan tradisional. Kalau Bunda yang belakang sudah praktek apa Bunda? Akupuntur nggih. Nah, sudah berapa tahun? 5 tahun. Alhamdulillah, berarti sudah mengenal panjang lebar tentang teori-teori pengobatan, baik itu TCM-nya, ya Alhamdulillah. Tentunya di dalam TCM itu juga banyak keilmuan baru. Di dalam TCM itu banyak keilmuan, baik itu TCM klasik sampai TCM modern. Hari ini sudah berkembang, bagaimana teknik-teknik akupuntur digitus, teknik scalp akupuntur mikron dan sebagainya banyak. Kalau dulu tidak ada, sekarang mulai muncul, itu ya. Ada namanya bioquantum akupuntur, ada nama banyak sekali, termasuk PAZ. Pengobatan akhir zaman pun juga sama, muncul lagi pengobatan yang lain. Ternyata dunia kesehatan tradisional itu semakin berkembang sesuai dengan situasi dan zaman. Dan tentunya panjenengan yang ada di sini adalah panjenengan orang-orang terpilih. Orang terpilih itu di antara puluhan orang yang hari ini harus hadir, tetapi qadarullah Allah tidak bisa menghadirkan karena ilmu yang nanti disaringkan itu untuk benar-benar menjadi panjenengan insan-insan terbaik untuk khairat umatin ukhrijat linnas di zaman sekarang. Seperti itu. Ini nama saya biasanya dipanggil Cak Abu. Nanti kalau ketemu dipanggil Cak Abu. Kebetulan dikasih amanah sebagai ownernya LPK Sekolah Herbalis Muslim. Pernah dengar LPK Sekolah Herbalis Muslim? SHM biasanya terkenal di dunia persilatan Indonesia, itu biasanya SHM gitu. Lembaga pelatihan kerja swasta Sekolah Herbalis Muslim Corporate yang ada perwakilan daerahnya di hampir 34 provinsi di Indonesia. Dan SHM ini di bawah naungan atau di bawah payung dari Direktorat Kementerian Ketenagakerjaan Subdivisi Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker RI. Tadi di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja, juga Kemenpar, Kementerian Pariwisata, juga Kementerian Pendidikan, juga mitra dari berbagai instansi terkait yang mendampingi program SDM, peningkatan sumber daya manusia di bidang penyehat tradisional, juga di bidang entrepreneurship. Jadi kalau panjenengan, putra jenengan, saudara siapa yang ingin menekuni dunia dakwah bisa masuk di SHM. Kalau menekuni dunia kesehatan bisa masuk di SHM.
sampai nanti aku kepingin buka pabrik herbal, pabrik jamu, jenengan bisa masuk di DSAM. Itu nih. Jadi semuanya ada di sini. Tergantung jenengan passionnya kemana. Aku kepingin menjadi pendidik saja, menjadi ahli pendidik, pengajar akupuntur. Nanti belajar di DSAM di divisi instruktur metodologi. Nanti dia akan dapat sertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi Negara Resmi Hologram Garuda. Jenengan bisa mengajar. Termasuk aku kepingin jadi pengajarnya PAZ, khusus PAZ. Nah, atau mungkin namanya New PAZ. Nah, munculkan ilmu baru, namanya PAZ baru namanya. Bukan pengobatan, tetapi perawatan akhir zaman atau bisa perawatan awal zaman. Nah, silakan apa ganti aja. Muncul ilmu baru itu. Kenapa kalau dimunculkan ilmu baru? Karena sekarang dunia kesehatan tradisional mulai muncul, mulai berkembang. Kalau kita nggak munculkan teknik baru, teori baru, maka kita juga akan tergeser dengan yang lain ya. Ini sedikit kita juga mendampingi di tim kajian sertifikasi komplementer juga pengajar teknik universitas dan biasanya di mendampingi kawan-kawan sebagai tim riset Islamic Medicine. Itulah singkatannya. Bapak Ibu, hari ini kita belajar 3 ilmu dalam waktu sekitar 3 jam. Insya Allah, semoga nanti Allah akan menyampaikan ilmu itu lewat panjenengan, lewat kita semuanya. Yang pertama kita belajar bagaimana konsep holistic care, kesehatan secara menyeluruh. Yang kedua rawatan teknik akupresur digitus jika nanti nyampe. Yang ketiga itu bagaimana pendekatan secara herbal atau secara naturopati atau tradisional. Kalau kita belajar tentang dunia kesehatan, maka kita harus belajar tentang anatomi. Benar? Panjenengan mungkin yang mengawali bagaimana, apa sih saya ini nanti kepingin menjadi apa? Itu nih. Jenengan hari ini sudah ada gambaran belum? Masuk di sini tadi sudah 30 menit sudah punya gambaran saya nanti akan jadi apa ketika duduk di sini. Sudah punya gambaran belum? Belum. Saya akan bantu panjenengan supaya nggak gentayangan. Mohon maaf, ngapunten. Saya duduk di sini selama 3 jam sampai jam 1 nanti. Saya harus menjadi orang yang bisa menyampaikan kaidah kesehatan. Saya harus menjadi orang yang mempunyai kemampuan keterampilan kesehatan tradisional. Saya di sini menjadi ahli dakwah. Kalau di luar sana banyak ulama, banyak ustadz, banyak kiai, banyak bunda, banyak bunyai yang menyampaikan tentang Al-Quran, yang menyampaikan tentang fikih, tauhid, muamalah, syariat dan sebagainya. Tapi sekarang jarang orang yang menyampaikan tentang, masih jarang yang menyampaikan tentang kesehatan. Padahal hatinya sudah jelas. Ada 2 waktu, ada 2 hal yang manusia sering lupa. Apa itu? Sehat kan? Waktu luang. Kalau sudah sakit baru terasa manfaatnya sehat, baru terasa mahnya sehat. Kalau sudah sibuk, ribet, baru terasa bagaimana kesempatan waktu ini diperjuangkan dengan sebaik-baiknya. Itu yang hari ini kita lakukan itu. Bagaimana kita belajar menjadi orang yang bermanfaat. Maka kita harus mengenal yang namanya anatomi. Minimal tahulah, minimal jantung, paru-paru, ginjal, minimal tahu. Nah, saya tidak menjelaskan panjang lebar, tapi sedikit saya sampaikan tentang ayat Allah, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini adalah ayat pedoman dasar dari Sang Pencipta, yaitu algoritma manusia. Bahwa manusia itu diciptakan paling sempurna, serangkaian struktur jaringan selnya sampai ke organnya itu diciptakan dengan detail, ribet, ruwet dan komplit. Maka kenapa sampai seperti ini keluar? Karena keribetan, kekomplitan itulah yang nanti akan menjadi keilmuan dan bisa menjadi solusi untuk pelayanan. Maka 2 ayat ini adalah sebagai ayat dasar, sebagai ru'yahnya juga. Ini yang sudah praktek ru'yah ada kan? Belum ya? Panjenengan mungkin Ustaz. Namanya siapa Ustaz? Ustaz Bustomi. Mungkin panjenengan sudah mengenal yang namanya konsep ru'yah. Dan ayat ini juga digunakan untuk meru'yah nanti sama. Jadi kalau panjenengan nanti suatu saat pomong ingat, saya sampaikan di awal 2 ayat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim waladzi yusawwiru fil arham kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Ayat ini digunakan untuk meru'yah sel, merekonstruksi sel. Saya ulangi, merekonstruksi sel. Ketika panjenengan punya kasus klien
di lapangan dan jenengan tidak mampu untuk menangani. Contoh Ustaz Busami, pernah nggak menemukan pasien yang panjenengan tidak mampu mencerna ini penyakit apa? Ada nggak? Itu seperti bolang bundeli, seperti benang kusut bunda, sama nggak? Menemukan pasien yang ini apa sih? Saya nggak bisa mencerna. Nah, kembalilah ke konsep dasar daripada rekonstruksi sel, yaitu ayat ini digunakan untuk meruqyah. Boleh saya praktekkan langsung nggih? Ustaz ini bisa maju, Ustaz ini saya minta bantuan ambil kursi Ustaz. Oh, ada depan kursi. Saya praktekkan aja supaya kita belajar ekspor hari ini. Luar biasa. Duduk di sini Ustaz. Misi. Kalau panjenengan menemukan kasus yang berhubungan dengan penanganan tertentu, tapi yang sifatnya harus segera merekonstruksi sel. Manusia itu terdiri dari jutaan miliaran sel, benar? Yang menjadikan dia organ besar. Maka sel itu diciptakan oleh Allah, dia sempurna jaringan, struktur dan segala sesuatunya, penyerapan, aliran dan semuanya. Tetapi ketika dia sel organ itu mengalami ketidakseimbangan, disebutnya penyakit, maka tentunya kita perlu yang namanya proses perbaikan, pembalian. Umpama sepeda motor itu diperbaiki. Kalau panjenengan beli HP, mohon maaf, kalau beli HP biasanya dapat apa saja dalam fasilitas beli HP ini? Satu, charger, baterai, apa lagi? No? Earphone, apa Mbak? Apa Mbak kira-kira? Kabel data, apa lagi? Kotak. Yang terpenting itu adalah buku panduan. Yang terpenting, Allah menciptakan manusia ketika dia lahir itu dibekali juga dengan yang namanya buku panduan, namanya algoritma sang pencipta. Jadi kalau sakit kepala itu kembalinya ke sini, kalau sakit gigi kembali ke sini, kalau sakit jantung kembali ke sini. Semuanya sudah dibekali sama Allah sampai manusia itu disiapkan oleh Allah kewafatannya. Algoritma, ketika nanti salah maka kembali ke sistem algoritma sang pencipta. Apa algoritmanya? Yaitu ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini algoritma sang pencipta. Jadi kalau jenengan akan menemukan kasus pasien yang mungkin jenengan tidak mampu untuk mencerna secara fisik, secara mental, secara ilmu pelajaran, kembalikan ke algoritma sang pencipta, yaitu gunakan ruqyah ini. Di mana posisinya di ruqyah? Itu pakai 3 metode, yaitu tapping, ketukan, yang kedua ucapan atau vibrasi ini ucapan. Yang ketiga adalah tarhib. Tarhib itu apa? Tarhib itu ucapan kepada sel. Sekarang saya praktekkan. Contoh semisal ini kawan kita namanya Pak Hilmi ini misalkan punya masalah, misalkan penyakit di wilayah kepala. Contohnya penyakit di wilayah kepala. Kita prakteknya seperti ini. Ditekan seperti ini, diketuk. Kalau ilmunya namanya SEF atau mungkin EFT, nah masalah. Tapi kita memakainya konsep namanya psikologi spiritual. Prakteknya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ta'awud, baca sholawat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca sholawat Allahumma shalli ala Muhammad. Terus setelah itu minta ridha Allah, ya Allah saya mohon ridhamu untuk memproses merekonstruksi selnya saudaraku yang namanya Hilmi dalam hati saja. Ketuk seperti ini, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Diulang-ulang. Bisa 5 kali, 10 kali, 15 kali. Waladhi juga sama, diulang-ulang. Setelah selesai tahapan yang ketiga, yaitu tarhibnya. Wahai sel-sel yang ada di tubuh saudaraku Hilmi, engkau diciptakan oleh Allah sempurna, maka kembalilah engkau sempurna seperti sedia kala. Wahai sel-sel yang ada di kepala saudaraku Hilmi, engkau diciptakan oleh Allah sempurna, maka kembalilah sempurna seperti sedia kala. Kira-kira seperti itu bisa. Kalau dia punya penyakit jantung, sama, diketuk area dadanya. Wahai sel-sel yang ada di sekitar jantung saudaraku Hilmi, atau pasienku Ahmad, atau anakku Ida, atau anakku Muhammad, seperti itu, atau fulan, diketuk. Engkau diciptakan oleh Allah sempurna, maka kembalilah engkau sempurna seperti sedia kala. Itu diulang-ulang. Ayatnya ini diulang-ulang sampai jenengan klik dalam otak kita bahwa yakin sudah terkoneksi. Maksudnya klaimnya sudah nyambung atau puzzle-nya sudah klik. Waladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ketika jenengan baca sampai jenengan punya keyakinan di bacaan ketiga, klik sudah. Jenengan sudah membuka puzzle rekonstruksi sel itu.
Setelah itu ditarhib. Tarhib ini sama, diulang-ulang 3 kali, 5 kali, sampai jenengan yakin bahwa selnya itu sedang berproses kembali ke sempurna. Setelah selesai tarhib, itu nanti kurang dari 24 jam seluruh sel-selnya dia akan pakai. Ini. Subhanallah, luar biasa. Bacaan ini sangat istimewa. Al-Quran sudah menjelaskan, tapi saya meyakini karena sudah praktek ngitung, kalau ngomong berpuluh sudah nggak ngitung sudah. Jadi pasien yang mengalami kasus penyakit yang tidak bisa dalam otak saya belum bisa selesaikan dengan bacaan ini dan diberikan resep nutrisi dari Al-Quran, itu ternyata nyambung. Patah tulang yang harusnya 3 bulan itu cuma 2 hari, 3 hari itu rekonstruksinya cepat sekali. Itu orang yang punya sakit diabetes karena pankreasnya rusak sudah IDDM, dia harus suntik insulin selama 3 tahun, itu diproses hanya waktu sekitar 1 minggu, itu pankreasnya bisa menghasilkan insulin. Lambungnya sudah bolong-bolong di USG, di teropong memakai endoskopi, itu sudah rusak. Itu nggak sampai 1 minggu itu rekonstruksi berubah cepat. Itu kaki yang anak kecil yang lumpuh, mohon maaf, anak yang punya kelainan ABK atau ABK, anak berkebutuhan khusus, epilepsi, anak Down syndrome, kelainan, kekurangan sebagainya, itu subhanallah, teknik seperti ini sederhana, benar-benar wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Silakan yakini, praktekkan. Itu bahasanya adalah bahasa ketidakseimbangan alias penyakit. Kira-kira bisa dimengerti nggih? Lah silakan praktekkan. Jadi jangan usah nyambung, pasien apapun terima aja, tidak apa-apa. Aku lu sakit kepala, telinga lu, tak cek sama dokter nggak ada masalah. Tapi kok sakit terus ya, Bismillah, tapping ya. Jenengan nggak usah pakai titik-titik akupuntur, titik akupresur. Tapping yang jenengan yakini di situ, area situ perlu diprogram, di bahasa komputer didefrag. Kalau kita namanya direkonstruksi, didandani ulang. Kalau bahasa Jawa nih, diperbaiki ulang. Seperti itu. Nah makanya semuanya perlu. Sampun bisa ini, sampun.